kita mulai. Ini kita membahas tentang bagaimana sebaiknya menjadi seorang anak didik. Tadi malam kita sudah membahas tentang keutamaan orang tua terhadap anaknya, seperti laksana derajatnya uang kutub. Dan kalau kamu lebih tahu lagi tentang keutamaan hal itu, maka kamu akan sangat luar biasa bersikap dengan orang. Dalam hal apa? Dalam hal untuk menggapai ridho Allah, untuk menuju Allah, mengharap ridho Allah, menuju Allah dengan jalan bantuan pada ibu kita atau orang tua kita. Mari kita gali betapa pentingnya sikap kita terhadap orang tua yang sangat menentukan kedekatan kita terhadap Allah. Ada kisah Uwais Al-Qarni, wali Allah aku, namanya Uwais Al-Qarni sama Rasulullah, tapi nggak ketemu Rasulullah lagi samanya. Beliau sangat bakti dengan orang tuanya. Orang tuanya kepingin haji, tapi sudah lumpuh, sudah sakit, tak akan mampu. Maka Uwais Al-Qarni berusaha dengan kegigihannya, dengan susah payahnya, dengan mengawali gendong anak kambing ke gunung, turunnya tiap hari, sampai anak kambing itu jadi gede. Semakin bebannya semakin berat, tapi karena dilakukan tiap hari, akhirnya tubuhnya Al-Qarni jadi kuat. Setelah sudah lokasi sesuai waktu yang ditentukan, ada rombongan haji, maka ibunya digendong oleh Al-Qarni dari Yaman sampai ke Mekah, padahal jauh gendong sampai terlaksana ibadah haji pulang. Dengan baktinya seperti itu, Uwais Al-Qarni kepada ibunya sampai terkenal di alam. Beliau itu orang yang dikenal dalam waktu mau menemui Rasulullah, waktu ketemu Rasulullah, beliau datang sendiri menemui Rasul. Ternyata Rasul sedang perang. Akhirnya salah. Rasulullah pun sudah tahu. Jadi salam itu menceritakan bahwa Rasulullah sedang perang sama orang sampai
diwasiati untuk minta doa. Padahal Abu Bakar sama Sayyidina Ali sudah ciri-cirinya disebutkan. Di kakinya ada bekas putih-putih kayak penyakit apa penyakit kulit. Singkat cerita, Wes Al-Qarni ibadahnya itu hanya bakti dengan puasa dan ibadahnya sampai beliau diangkat derajatnya jadi wali. Ada Abah Hamid Sukaraja, ibunya buang air besar di karena sudah sakit, sudah tidak mau kayak gini, tidak sampai kesulitan dialihkan, lanjutannya lama. Dan itu dilakukan tiap hari, paginya sama itu sehingga beliau diangkat menjadi wali. Ya, jadi mari kita untuk berbakti kepada Ibu, untuk menggapai ridho Allah. Kita tentukan apa pas kita yang bisa kita lakukan terhadap. Mohon sama Allah kekuatan untuk melakukan. Karena 1.000.000 yang bisa melakukan perjalanan. Biasanya orang tua yang bukan begitu bagi anaknya disia-siakan, tidak dihormati, teni dengan saksi. Jadi beda ya ketika orang tua kita masih muda, orang tua kita sudah tua, atau sudah sakit itu beda. Ada cerita lagi seorang yang bisa mengarang kita hidup kita berkat baktinya kepada Ibu. Beliau mondok, tapi orang tuanya tidak boleh. Ya Allah, sakit saya sendiri ya, saya masih kamu cari kayunya gimana, pokoknya berat hati. Akhirnya anaknya mondok, dia di pintu saja menunggu, mohon sama Allah untuk dikembalikan. Nah, ternyata dalam cerita itu tiga orang ini, anaknya seorang ibu tadi bajunya kena najis. Kalau najis tetap mencari ilmunya nggak benar, makanya dia pulang. Setelah pulang, ibu temannya sudah jalan keluarga, ternyata ibunya masih di pintu. Ibunya meluk nangis. Kemudian saking tersentuhnya, akhirnya Allah mengutuskan Khidir untuk ngajari. Kemudian diajari selama 30 tahun atau 3 tahun, sehingga beliau alim-alaman mengarang kitab. Dan 1000 kitab itu ditaruh di peti, disuruh Nabi Khidir suruh dilempar ke laut, ke sungai. Dan diterima Nabi Khidir. Dan nanti akhir zaman itu kitab itu nanti akan keluar untuk menghidupkan agama. Kalau nggak salah namanya Abu Qasim Usaidi, yang murid yang sangat mampu ya. Ketika saya berjalan suruh buang itu ke laut, itu sama
khawatir kita itu dibuka, dipelajari akan membuat dunia kita sudah ke sungai dulu sudah kasih di atas saja. Setelah itu beliau sudah pelajari semua, beliau ngarang kita juga untuk kesimpulannya. Kemudian dilempar, di situ ada tangan kayak gini, itu tangannya yang mikir, terus imam untuk mendengar. Tapi jelas beliau sangat berbiasa. Itu sangat taktis. Jadi monggo sampai seorang perempuan jarang sekali jadi wali, apalagi kalau sudah beristri bersuami ya, egonya tinggi, pengennya uangnya di sendiri berpakai sendiri, padahal uangnya istri untuk suami, untuk makan, untuk minum itu andai kata dilakukan dengan ikhlas itu seperti jalan pahala yang agung, seperti sedekah terhadap 40.000 anak. Kalau tiap hari, makanya kalau bisa kamu jangan seperti wanita-wanita yang tidak mencapai derajat keluarga. Orang-orang itu bisa seperti Siti Fatimah, beliau pasti sekali pada Sayyidina Ali. Seperti Siti Khadijah, pasti sekali suka sama Kanjeng Nabi. Kopi Adawiyah sampai mencapai tingkatan derajat wali. Ada waktu itu yang di atasnya Fatimah Zahra ketika masuk surga pertama, namanya Muti'ah. Muti'ah itu masuk surga pertama. Kenapa kok masuk surga pertama? Karena beliau sangat ngerti sama orang, sama suami. Ketika itu Siti Fatimah datang sama Sayyidina Hasan, sama siapa? Saya sama Hasan. Maaf saya belum izin sama suami. Sudah disebut. Sama siapa? Sayyidina Husain. Kalau sama Hasan sudah diizini, kalau sama Husain tidak. Terus pulang lagi. Diskusi dia. Terus setelah ngobrol-ngobrol, ternyata beliau buat bekalan mau dibuat pesawat, di situ ada cambuk. Cambuk itu apa? Ini untuk suami aku. Ketika aku masaknya tidak enak, saya mempersilahkan suami saya untuk makan. Karena takut saya tidak bisa melayani. Oh, Sayyidina Fatimah kalah. Nah, jadi semakin perempuan itu semakin mengorbankan dirinya untuk berbakti kepada suami, semakin tinggi. Dan suaminya nggak akan nyambung, tapi dia sendiri tidak bisa. Suaminya punya istri kayak gitu, ya berkata senang banget. Tapi kan banyak wanita-wanita yang tinggi, suaranya yang tinggi, pelit, pokoknya nggak mau ngalir. Mudah-mudahan sampean yang seperti ini bisa berbakti kepada ibu, terutama masih muda, dan di kelas-kelas dewasa menikah, baktinya kepada suami. Karena dari ibu pindah ke suami pamit. Nah, disitulah akan bisa menggapai keberhasilan. Apakah dengan mengaji ini bisa jadikan dakwah? Bisa. Tapi untuk mencapai derajat tinggi itu ada jalan yang tepat dari orang tua. Pamit. Kadang yang bisa disampaikan, tapi
berharap di api sampai diangkat jadi kasih Allah enggak belum rumah pada baik itu ini Allah bismillahirrahmanirrahim alamin alamin subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma tubi wa walidayka wa rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.